Salam anak Indonesia, selamat datang teman-teman di podcast kali ini bersama saya Lukman Nur Hakim pada channel KKM Desa Mekarwangi kelompok 70 Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu duta anak yang berasal dari daerah Pandeglang, yaitu Ratu Belgis Hasanah. Silakan Belgis. Halo semuanya, saya Ratu Belgis Hasanah dari Forum Anak Kabupaten Pandeglang. Oke, jadi biar lebih nyaman aja kita lepas dulu masker kita. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban anak. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Belgis, apa sih anak itu menurut Belgis? Kalau menurut pengetahuan saya di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih ada di dalam kandungan. Nah, jadi semua yang belum berusia 18 tahun mau dari masih di kandungan itu termasuk anak. Oke, jadi itu menurut secara pengertian mengenai anak. Iya. Nah, sedangkan yang saya tahu anak itu memiliki kewajiban. Kewajiban anak itu yang Belgis tahu itu apa aja sih sebenarnya? Ya, kalau kewajiban anak ada kewajiban anak itu ada di rumah, di sekolah, sama di lingkungan masyarakat. Kalau kewajiban anak di rumah itu membantu orang tua, menghormati perbedaan di antara saudara-saudaranya, berbicara dan berperilaku sopan santun. Kalau misalnya di sekolah kayak menghormati guru, menyayangi teman, belajar, terus membersihkan ruang kelasnya. Kalau di masyarakat ya hampir sama dengan yang di keluarga, seperti menghormati perbedaan, menjaga perilaku dan perkataannya, saling menyayangi, saling menghormati perbedaan. Itu sih, Kak. Oke, itu secara kewajiban anak ya. Nah, selain kewajiban anak itu yang pernah saya baca, anak itu memiliki hak. Iya. Nah, dari Belgis sendiri, hak-hak anak ini sebenarnya apa aja sih yang harus didapatkan oleh anak? Ya. Oke, silakan. Kalau hak anak itu sebenarnya ada banyak, ada 31. Nah, sebelum itu kita bahas tentang 4 hak dasar anak dulu. Yang pertama itu ada hak untuk hidup, yang kedua hak tumbuh dan berkembang, yang ketiga itu hak mendapatkan perlindungan, yang keempat yaitu hak berpartisipasi. Nah, untuk hak hidup ini dikatakan anak sudah memiliki atau mendapatkan haknya jika dia masih diberikan hidup yang layak oleh orang tua atau keluarganya, tidak diaborsi secara ilegal, dibunuh, dan lain sebagainya yang menyebabkan anak itu kehilangan hak hidupnya. Untuk hak tumbuh kembang itu anak diberikan kehidupan yang layak juga, makanan yang sehat dan bergizi sehingga tumbuh kembangnya terjaga dengan baik. Untuk hak perlindungan itu, setiap anak itu dilindungi dari kejahatan seksual, fisik maupun mental. Terus dari kriminal-kriminal seperti itu, anak mendapatkan perlindungan. Untuk berpartisipasi, anak juga berhak berbicara, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan apa yang dia inginkan gitu. Oke, berarti secara dasar itu mengenai hak anak itu sebenarnya banyak. Iya. Tapi yang Belgis sampaikan itu hanya 4 dasar dari seluruh poin-poin itu. Oke. Nah, kembali lagi pada podcast kali ini kan kita membahas mengenai anak. Nah, sedangkan di masa pandemi seperti ini kan anak-anak itu untuk sekolah sendiri dilaksanakan secara daring. Nah, menurut Belgis sendiri, apakah ada efek dari daring ini untuk perkembangan anak? Tentu ada baik efek negatif ya atau positif. Di sini Belgis mau ngebahas efek negatifnya dulu ya.
kalau misalnya online ini kan emang mengharuskan si anak belajar lewat gadget ya. Nah dari situ orang tua taunya anak kalau megang gadget tuh ya belajar gitu karena emang belajarnya online. Tapi jangan disangka si anak itu dengan bebas memegang gadget itu dia bisa berselancar di dunia maya, misalnya membuka situs-situs porno atau kayak semacam ada orang dewasa gitu yang berpura-pura atau nyamar gitu sehingga si anak ini dieksploitasi, misalnya kayak bukan dijual tapi kayak dipekerjakan terus kayak disuruh ya gitu yang untuk negatifnya ya lah ya, kayak bisa disuruh ngapain gitu yang seharusnya tidak dilakukan anak. Oke. Kalau dampak positifnya sih lebih terjaga ya, lebih terkontrol oleh orang tuanya karena kan anaknya di rumah aja gitu. Jadi si orang tua tuh bisa mengawasi secara intens lah ya, kejaga makanannya, terus kejaga keamanan ininya gitu. Oke, jadi kan itu secara dampak negatif dan positif. Nah, sedangkan saya ingin bertanya lebih dalam mengenai hal ini. Nah, di mana kan orang tua ini kan dengan adanya anak di rumah, mereka akan disibukkan dengan mengajarkan anak. Nah, biasanya orang tua ini kan akan kehilangan kesabaran. Benar nggak sih? Nah, ada nggak sih tips bagi orang tua untuk mengajar anaknya ketika di rumah dan juga apabila orang tua ini melakukan sebuah kesalahan atau misalkan memberikan tekanan yang berlebihan, apa sih dampak negatifnya bagi si anak? Kalau masalah itu, pertama yang paling dasar tuh orang tua tuh harus mengenali dulu potensi anaknya gitu. Jadi si anak ini sebenarnya anak kita itu bisanya apa gitu, sukanya dalam pelajaran apa, menguasai apa gitu. Toh setiap anak itu kemampuannya berbeda-beda, jadi nggak bisa disamain. Misal si orang tua ini kan punya banyak anak gitu, terus harus semuanya pintar matematika gitu, nggak bisa gitu karena bukan berarti kita nggak pinter matematika, bukan berarti kita bodoh gitu dalam hal bermusik atau yang lainnya. Jadi yang pertama itu kenali potensi anak. Yang kedua jangan membanding-bandingkan anak. Terus dalam hal belajar itu anak nggak boleh dalam situasi tertekan, terpaksa atau ya secara terpaksa itu karena mempengaruhi juga psikologisnya gitu. Nggak akan berjalan dengan baik si anak mempelajari pelajaran tersebut karena ya ditekan itu terpaksa. Terus kalau misalnya si orang tua itu si anak gak bisa aja, kadang kan orang tua itu suka ngebentak ya, gitu, kapan sih bisanya kayak gergetan gitu. Nah itu secara dampak negatif bagi anak itu apa ya? Itu akan merusak 1 miliar atau 1 juta sel otak gitu. Sekali dia dibentak itu sel otaknya akan rusak gitu, saraf otaknya gitu. Itu dampaknya panjang banget gitu. Oh, jadi dampaknya ini memang sangat-sangat mengerikan hanya dengan 1 kali bentak bisa merusak bahkan sampai 1 juta sel otak. Oke, jadi melihat dampak tersebut, ada nggak sih tips bagi orang tua di masa pandemi ini yang benar-benar yang benar-benar konkret sehingga bisa mengajar anak itu dengan baik agar terhindar dari bentakan-bentakan ini yang dapat merusak mental anak ini? Ada nggak sih tipsnya bagi orang tua yang di rumah? Ada sih tipsnya. Pertama orang tua tuh harus komitmen lah kepada dirinya sendiri. Kalau kita ngajarin anak tuh harus sabar, harus punya mental yang jangan sampai keluar gampang emosi gitu. Terus anak tuh kalau misalnya dikasih waktu belajar gitu, tolong sempatin sekitar minimal 5 menit buat dia nge-refresh otaknya gitu. Kayak jangan belajar terus gitu, minimal nonton lah bentar gitu istirahat bentar gitu, jangan dipaksa terus-terusan belajar. Anak juga butuh istirahat. Terus ya orang tua harus pinter-pinter nyari cara gitu buat belajar si anak tuh nyaman, menarik gitu. Misal mungkin orang tua bisa nyari video-video pembelajaran yang menarik gitu supaya anak tuh nyaman mau mempelajari pelajaran tersebut gitu Kak. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa untuk pola asuh anak ini tergantung dengan orang tuanya. Iya. Oke. Tergantung juga si anak Dan nanti melaksanainnya. Jadi
Jadi ini balik lagi ke orang tuanya ya, Iya. untuk mendidiknya, dan balik lagi ke anak sendiri. Bahwa ketika dalam situasi seperti ini, dalam situasi pembelajaran, orang tua itu harus pandai-pandai melihat bakat anak ini ada di mana, peluang anak ini ada di mana. Jadi ketika suatu hal yang dipaksakan terhadap anak, itu akan berdampak negatif terhadap anak itu sendiri. Ya, betul. Oke. Nah, tapi dari kakak Belgis ini, kan kakak menjadi seorang duta anak. Iya. Nah, itu kan merupakan sebuah prestasi tersendiri. Ada nggak sih saran bagi teman-teman atau adik-adik atau mungkin orang tua yang menonton video ini agar anak itu dapat membangkitkan prestasi dalam dirinya seperti kakak Belgis saat ini? Silakan. Pertama ya kembali lagi ya, kita harus ngenalin potensi si anak itu, jadi kita bisa mengarahkan. Kadang tuh orang tua zaman sekarang tuh, misal si anak tuh dapat nilai di pelajaran yang matematika lah ya 60 gitu, terus dia di pelajaran seni dapat 90, malah orang tua itu yang dikelesin, disuruh dibelajarin lagi tuh matematikanya gitu, padahal ini loh seni tuh yang dia potensinya unggul gitu, sampai dia dapat 90, harusnya itu difokusin di situ supaya jadi tambah bagus gitu loh Kak gitu. Jadi bisa dikatakan banyak orang tua yang memilih cara mendidik anak itu salah. Iya, masih belum paham lah ibaratnya. Jadi ketika kita memberikan pelajaran tambahan dengan menggunakan guru itu, harusnya sebagai orang tua yang kita lakukan itu mengajarkan bakat anak, bukan kekurangan anak ya. Jadi kelebihan anak itu harus diolah, diasah gitu, biar tambah baik. Soalnya kan kembali lagi ya, setiap anak tuh kemampuannya beda-beda, nggak bisa disamaratakan. Kalau misalnya kita menilai kepintaran itu dari cara ikan memanjat pohon, selamanya ikan itu akan merasa bodoh dong. Ya, gitu. Mungkin untuk terakhir nih, pertanyaan terakhir. Mengenai kasus yang terjadi terhadap anak-anak, itu pandangan dari kakak Belgis ini seperti apa sih mengenai kasus misalkan pelecehan, kasus kekerasan, itu seperti apa dari kakak Belgis ini tanggapannya? Saya cukup miris ya ngelihat kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak, terutama di Indonesia. Gimana ya? Emang itu harus membutuhkan kerjasama sih antara orang tua, anak, sama lingkungan masyarakatnya gitu. Jadi banyak kasus seperti kekerasan seksual sih paling banyak ya, kekerasan fisik, terus mental. Kalau seksual tuh biasanya dilakukan anak tuh jadi korban pedofil gitu. Terus kalau di fisik itu biasanya rata-rata sih ya, nggak semua dilakukan oleh keluarganya gitu. Jadi kayak dipukul sama orang tuanya, banyak tuh kan di berita-berita tuh ada kasus seperti itu. Terus kalau mental itu semacam bullying, korban bullying. Ya. Padahal pemerintah sudah menerapkan hukuman yang untuk pelaku-pelaku kejahatan anak gitu ya. Sekarang kan udah ada peraturan buat kebiri kimia, itu buat pelaku kejahatan seksual anak. Cuma sampai sekarang saya belum melihat itu terrealisasi dengan baik sih. Oke, jadi menurut kakak Belgis itu mengenai peraturan baru tuh, hukuman yang baru itu kan kebiri kimia. Menurut kakak Belgis ini apakah tepat ketika kebiri kimia ini dihukumkan kepada pelanggar-pelanggar pelecehan terhadap anak atau kekerasan terhadap anak? Apakah itu tepat? Kalau menurut saya pribadi sih cukup tepat ya, karena kan kalau udah dikasih hukuman itu dia pasti jerak ya, nggak bisa ngelakuin hal semacam itu lagi. Jadi itu udah cukup bagus sih, tinggal direalisasikan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah gitu. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Oke, baik, mungkin untuk podcast atau ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan kali ini hanya sampai di sini. Mungkin dari kakak Belgis ada saran atau masukan untuk penonton di rumah? Boleh. Kalau untuk orang tuanya, kita harus menyayangi anak dengan baik, harus memberikan apa yang seharusnya jadi hak anak itu yang telah tadi disebutkan ya. Terus buat anak-anaknya ya harus melaksanakan kewajibannya itu Kak, itu karena kan hak itu bisa diperoleh setelah melaksanakan kewajiban.
Oke, baik, mungkin itu saran dari Kak Belgis. Mungkin untuk kesempatan ngobrol-ngobrol kali ini cukup sampai di sini saja. Dan untuk penonton di rumah tetap menjaga kesehatannya di tengah pandemi. Jangan lupa untuk meminum vitamin dan juga menjaga jarak serta mencuci tangan. Oke. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai mantik pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Indonesia.